selamat berjumpa kembali. Kita akan membahas bentuk akar. Kita misalnya punya seperti ini. Ini dibaca akar 4. Tanda ini adalah tanda akar, dibaca akar 4. Nah, akar 4 dapat ditulis sebagai bentuk pangkat dengan mengikuti aturan bahwa jika ada A akar pangkat N dari A pangkat M, kita dapat menuliskan sebagai bentuk pangkatnya seperti ini. A pangkat M per N. Ini aturan pengubahan atau perubahan bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Kalau akar 4 ini, maka di sini 4 ini adalah pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis. Sedangkan akar, jika tidak ada pangkatnya, ini sebenarnya adalah pangkat 2 atau akar kuadrat. Akar kuadrat itu duanya tidak ditulis, hanya akar saja. Nah, sehingga akar 4 kita menuliskannya menjadi 4 pangkat A-nya, M-nya adalah 1, N-nya adalah 2. 4 pangkat 1/2. Berapakah nilainya 4 pangkat 1/2? Akar 4 tadi dituliskan menjadi 4 pangkat 1/2. 4 sendiri itu adalah 2 pangkat 2. Maka 4 saya ganti pena warnanya. 4 saya ganti menjadi 2 pangkat 2. 4-nya saya buat warna putih, maka 2 pangkat 2 juga putih. 2 pangkat 2 masih dipangkatkan dengan 1/2, maka ini juga sama, dipangkatkan dengan 1/2. 1/2. Nah, kita ingat bahwa aturan dari eksponen atau bentuk pangkat, jika ada pangkat dipangkatkan pada pertemuan yang lalu atau pada video yang lalu, hasilnya adalah pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi 2. 2 ini basisnya, pangkat 2 dikali 1/2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 pangkat yang ini adalah 2/1. Satunya tidak ditulis. 2/1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, sehingga 2 ini basis, 2 kali 1 2 per 1 kali 2 2, 2/2 1, sehingga menjadi 2 pangkat 1. Nah, pangkat 1 seperti biasa tidak ditulis 2, sehingga akar 4 sama dengan hasilnya tadi adalah 2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4.
gitu. Nah, kita coba contoh yang lain. Misalnya saya punya akar 8. Akar 8. Akar 8 berarti kita ubah menjadi 8 pangkat. Sini ada 1. Di sini pangkatnya 2. Akar kuadrat. 2-nya tidak ditulis, 1-nya juga tidak ditulis. 1/2. 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Masih harus dipangkatkan lagi dengan 1/2. 3 ini adalah 3/1 ya, sehingga menjadi 2 pangkat 3/2. Ini kalau diubah dalam bentuk pangkat. Nah, seperti ini. Mengubah bilangan akar menjadi bilangan berpangkat. Apakah ini sudah selesai? Kalau hanya tinggal mengubah ke dalam bentuk bilangan pangkat, ini sudah selesai. Tapi kalau kita akan menyederhanakan, kita bisa sederhanakan. Bagaimana? 2 pangkat 3/2 sama dengan 2 pangkat 1/2. Dapat dari mana 1/2? 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Sisanya 1/2. 1/2 didapat dari 2-nya tetap basisnya pangkat 1 ditambah 1/2. Apabila pangkatnya ditambah, maka basisnya dikali. Ini sifat bilangan berpangkat pada video sebelumnya. Sehingga menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1/2. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 1/2 itu adalah akar 2. Akar 8 apabila dituliskan dalam bentuk pangkat pecahan menjadi 2 pangkat 3/2. Akar 8 juga bisa disederhanakan menjadi 2 akar 2. Tuh contohnya. Lalu ada contoh berikutnya. Bagaimana jika akarnya bukan akar kuadrat? Kita coba. Apabila akarnya bukan akar kuadrat. 4 pangkat 3/2. 4 pangkat 3/2. Kita balik. Kalau tadi kita punya bentuk akar diubah menjadi bentuk pangkat. Sekarang dibalik dari bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Bagaimana ini? Kita menuliskannya adalah seperti ini. Akar di sini 2, dari sini 2, akar kuadrat ya, 4, pangkatnya adalah 3. Sehingga akar 2-nya sudah tidak saya tulis lagi, karena kalau pangkat 2 tidak ditulis ya, akar kuadrat tidak ditulis 2-nya. 4 kali 4 kali 4.
ketemu adalah akar 64. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Akar 64 adalah 8. Atau kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara seperti ini. 4 pangkat 3/2 sama dengan 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Kita pangkatkan dengan 3/2. Bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 2 kali 3/2. Ketemu, ini 2 per 1. Nanti per satunya tidak saya tulis ya, nanti saya hapus. 2 kali 3, 2 nya basisnya tetap saya tulis dulu. 2 pangkat 2 kali 3, 6. 6/2. Saya tulis dulu 6/2. Satunya ini tidak ada. Sehingga 6 dibagi 2 adalah 3. Maka di sini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 juga sama 8. Nah, ternyata hasilnya sama. Itu cara menyelesaikannya. Bisa kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, lalu diselesaikan seperti ini, atau langsung kita cari. Ini contoh. Lalu saya punya contoh berikutnya. Ada 3 contoh soal. Soalnya seperti ini. Sederhanakan bentuk berikut. Yang pertama, ada 8 pangkat 1/3. Kita langsung selesaikan. Kita ubah 8 menjadi 2, itu adalah 2 pangkat 3. Kita pangkatkan dengan 1/3. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 1, 3 dibagi 3, 1. Sehingga 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi 8 pangkat 1/3 itu sama dengan 2. Sama dengan 2. Itu ya. Itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Saya punya sederhanakan bentuk 27 pangkat 2/3. 27 pangkat 2/3. Kita ubah 27 menjadi 3. Basisnya 3. 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Sehingga 27, 3 pangkat 3. Oke, sudah ya. Lalu kita pangkatkan 3 pangkat 3 dengan 2/3. Dapat dari mana 2/3? Ini soalnya. Ini. Sedangkan 27 tadi diubah jadi 3 pangkat 3. Lalu kita selesaikan menjadi 3 pangkat 3 kali 2/3.
secara lebih mudah 3 ini dicoret, sehingga tinggal menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Sehingga 27 pangkat 2/3 itu sama dengan 9. Ini contoh yang kedua. Lalu contoh yang terakhir, contoh yang ketiga, yaitu soal yang ketiga. Saya punya 81 pangkat 3/4. 81 pangkat 3/4 menjadi kita ubah 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3/4 sehingga menjadi 3 pangkat 4 kali 3/4. Jadi dicoret. Nah, sehingga tinggal 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nih, 27. Nah, ini kita sudah punya 3 contoh. Maka selanjutnya saya akan buat tadi, sederhanakan bentuk pangkat pecahan berikut. Saya punya 3 soal. Yang pertama, 32 pangkat 1/5. Yang kedua, 243 pangkat sama 3/5. Lalu yang ketiga, 125 pangkat negatif 2/3. Nah, ini 3 contoh soal. Terima kasih.